Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempat M-Chess Rapid 2023. Dan lagi-lagi Magnus Carlsen kawan, lagi-lagi Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ini apa tidak bosan menang terus kawan? Uangnya banyak ini. Ya buat modal main poker setelah habis turnamen mungkin. Ya selamat buat Magnus Carlsen dan para fansnya kawan memenangkan divisi 1 Champion Chess Tour seri keempat ini. Dan divisi 2 ada Denis Lazavic yang berhasil mengalahkan Sam Sevian di babak grand final tadi malam. Dan untuk divisi 3 ada Yu Yang Ying yang mengalahkan Li Tuanmin. Nanti kawan Denis Lazavic ini akan promosi ke divisi 1 menemani Magnus Carlsen bersama Wesley So. Dan ada juga Abdul Satrov berada di posisi ketiga. Dan ditambah lagi 4 pemain lewat kualifikasi seri berikutnya kawan. Oke langsung saja kawan kita melihat permainan Magnus Carlsen. Mungkin kalian sudah bosan tiap hari kita ulas permainan Magnus Carlsen, tapi ide-ide permainan Magnus Carlsen ini bisa kita pelajari kawan. Magnus Carlsen selalu menemukan ide terbaiknya ataupun langkah terbaik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Oke langsung ke permainan mereka. Ada 2 game yang akan kita ulas. Pertama adalah game kedua mereka kawan. Di sini mereka bermain dengan pembukaan Inggris variasi 2 kuda. Berlanjut dengan variasi 4 kuda. Permainan ini kemarin juga sudah kita ulas kawan. Magnus Carlsen yang pegang putih melawan Alexei Sarana. Bertukar menteri dengan 2 benteng Alexei Sarana. Mengobrak-abrik Alexei Sarana. Tadi malam sudah kita ulas gamenya. Langsung beberapa langkah berikutnya kita lanjutkan kawan. Setelah pion G3 ada pion D5 tantang Magnus. Pertukaran pion pusat langsung diterima oleh Wesley So, diambil balik oleh kuda. Setelah gajah G2, kuda mundur kembali ke F6. Dan di sini Wesley So rokade. Kemudian pion G6 kawan. Kontrol petak G5 mungkin sebelum mendorong pionnya ini maju agar kuda tidak lompat untuk menekan pion yang ada di petak E4 nanti. Tapi setelah diagonal ini terbuka juga pion ini akan juga mendapatkan tekanan berat kawan kalau pion ini didorong maju. Di sini pion A3 lanjut Wesley So, ada gajah gelap berkembang ke D6 mendahulukan pengembangan perwira untuk mensegerakan raja rokade. Pion B4 rokade sekarang Magnus Carlsen dan pion D3 untuk kontrol petak E4 ini sudah sangat jelas. Baru nanti gajah siap dikembangkan ataupun ada opsi juga lewat keluar diagonal C1 H6 ini kawan. Benteng E8, gajah B2, ada pion A6, kontrol petak B5 dari aktivitas kuda. Di sini ada benteng C1, kemudian gajah terang dilanjutkan Carlsen berkembang ke E6. Selanjutnya kuda A4 buka akses benteng di lajur C semi terbuka. Siap lompat juga kawan ke petak C5. Coba ancam gajah terang atau ancam pion di sini. Pion tidak bisa lagi didorong maju kawan karena posisi kuda tidak ada lagi yang mendukung. Kuda bisa jatuh. Di sini Carlsen memilih langkah menteri naik ke petak D7. Koneksikan 2 benteng. Persiapan juga menuju pusat nanti bentengnya. Kuda C5 ancam menteri, garbu pion, garbu gajah juga kawan. Dan langsung disikat oleh Carlsen dengan gajah gelap. Diambil balik dengan benteng. Di sini Carlsen meluncurkan gajah H3 menantang pertukaran dengan gajah Viacento agar nanti setelah ditinggal gajah kawan ada ruang-ruang petak terang yang bisa dimanfaatkan oleh Magnus dan diterima langsung oleh Wesley So. Gajah pukul gajah diambil balik oleh menteri dan di sini Wesley So memutuskan ambil pion pusat. Salah satu pilihan terbaik lainnya adalah menteri ini coba keluar kawan ke petak A4. Kemungkinan dibalas benteng Carlsen akan keluar kawan. Di sini gajah yang ambil pion pusat E5. Kenapa tidak dengan kuda ambilnya kawan? Tentu ini akan diladeni oleh hitam. Pertukaran seperti ini kawan. Dan coba lihat. Setelah ditinggal oleh kuda, kontrol petak H sudah tidak lagi ada yang menjaga. Kuda G4 siap dimainkan dan ancaman skakmat kawan. Tapi mengambil pion dengan gajah ini kawan menimbulkan konsekuensi yang cukup serius bagi Wesley So. Kuda mundur ke D7. Garbu gajah, garbu benteng kawan. Dan di sini benteng dilepas oleh Wesley So. Gajah ambil pion C7, mengorbankan kualitas perwira dengan kompensasi 2 pion tadi. Ada benteng C8 terlebih dahulu. Dan di sini gajah mundur ke petak F4, baru kuda ambil benteng diambil balik oleh pion. Selanjutnya menteri ke E6, lanjut Magnus tekan pion di sini kawan dan pion ini didorong maju ke E3. Kuda E7 discover kawan dan di sini ada 2 pilihan bagi putih. Apakah perkuat dengan pion D4 kemungkinan dibalas dengan pion B6 ataupun juga dengan kuda ke D5 ancam gajah gelap kawan. Atau memilih kuda ke pusat ke petak D4. Inilah pilihan Wesley So dengan kuda D4 ancam menteri terlebih dahulu. Menteri ke D5. Ada opsi juga tadi bergerak ke petak F6 ataupun ke petak G6. Magnus memilih petak pusat, menteri D5. Gajah D6 perkuat posisi pionnya kawan.
Dan ada pion B6 tantang Magnus, ya tentu diterima, gajah tewas, gajah ambil kuda terlebih dahulu, lanjut Wesleso. Tidak terburu-buru ambil kawan, tapi pion pukul pion dengan tempo juga ancam kuda. Jadi ada 2 perwira putih masih dalam ancaman hitam. Di sini gajah ambil pion C5, ada opsi yang lain, menteri keluar juga kawan, mencoba menyerang balik. Kalau benteng ambil gajah, benteng jatuh. Kalau di sini pion ambil kuda terlebih dahulu, gajah bisa menghindar kawan, memberikan dukungan ancaman skakmat. Pion didorong maju, gajah ambil balik, pionnya ada di petak D4. Putih masih mempunyai gajah yang disandingkan dengan benteng. Ini masih cukup bisa mengimbangi ketimbang benteng plus kuda kawan untuk menghadapi sepasang benteng. Tapi di sini Wesleso menyerahkan gajahnya kawan, diambil balik oleh benteng. Sekarang Wesleso bermain dengan benteng plus kuda, tidak sekuat benteng bersama gajah. Permainan berlanjut, menteri A4 serang benteng serang pion, benteng ditumpuk di lajur C, persiapan untuk diadu nanti di petak C1, menteri ambil pion A6, benteng C1, dan menteri ada opsi kembali ke A4, bermain dengan pion H4, berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja kawan. Di sini raja hitam naik ke H7 sebelum melakukan pertukaran benteng. Menteri ke A4 lanjut Wesleso, benteng pukul benteng diambil balik oleh raja. Benteng C1 skak memaksa raja naik kawan, diikuti menteri H1 dan persiapan memberikan ancaman-ancaman berikutnya. Dan di sini kawan kuda ke F5 ataupun pion G4 bisa jadi pilihan, memilih dengan menteri ke petak B3. Benteng E1 skak memaksa raja bergeser dan di sini ada benteng B1 ancaman skakmat 2 langkah dan untuk memperpanjang permainan menyerahkan menteri kawan jalan terbaiknya. Tapi malah menyerahkan kemenangan menteri C2 dan skakmat 1 langkah, menteri E1 skakmat. Wesleso kena skakmat pada game kedua dan sekarang kita lompat pada game keempat mereka kawan. Masih English Opening, cuma beda variasi yang dipilih oleh keduanya kawan dengan agen court defense. Kuda C3, ada pion D5 yang biasa berubah ke permainan Queen's Gambit Decline. Ada pion E3, pion C5, dan pion D4 berubah ke permainan Scimitarus dari Queen's Gambit Decline sekarang. Pion A6, baku hantam terjadi di langkah ke-6 dengan pion C pukul pion D5. Diambil balik menggunakan pion E, digunakan untuk mengontrol petak pusat. Pion pusat ini kawan juga buka akses gajah terangnya berkembang lewat diagonal terang C8 H3. Dan di sini pion G3 berencana Viacento atau dengan gajah E2 atau mungkin pertukaran kalian pilih kawan untuk menciptakan pion terpisah hitam di lajur pusat. Sangat lumrah dalam permainan Scimitarus ataupun Taras defense kawan, baik putih ataupun hitam terkadang mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Tapi memilih dengan pion G3 Wesleso, pion C4 didorong kawan, dan ada gajah G2, selanjutnya gajah B4, di sini rokade, kemudian diikuti kuda ke pusat. Sentralisasi juga buka akses gajah terangnya kawan, bermain langsung di diagonal terang panjang. Di sini ada benteng E8, gajah D2, kuda C6 tantang Magnus menantang pertukaran kuda. Ditolak kawan, memilih dengan langkah pion A3, usir gajah terlebih dahulu. Gajah dipertahankan mundur ke A5, dikejar lagi dengan pion B4. Dipukul menggunakan en-passant. Dan di sini kuda pukul kuda C6 lanjut Wesleso untuk merusak struktur pion Magnus Carlsen. Baru menteri ambil pion B3 sekarang. Pion H5 untuk segera didorong, buka struktur Viacento di area pertahanan kawan. Menteri mundur ke C2, pion didorong lagi, mengorbankan pionnya Magnus Carlsen, ditolak dengan benteng C1. Kalau diterima di sini kawan, kemungkinan akan dijawab dengan langkah gajah ini ditarik mundur ke petak C7 bersama menteri bisa jadi, ataupun melanjutkan pengembangan gajah terang terlebih dahulu ke petak D7 bisa jadi opsi. Coba lihat, dengan menerima pengorbanan pion hitam, posisi raja putih mulai terbuka kawan. Ditolak oleh Wesleso, memilih tadi dengan benteng FC1, pion H3 usir gajah, gajah mundur ke H1, ada gajah terang G4 lanjut Magnus, kuda B1 membuka tantangan pertukaran gajah gelap atau menyerang pion C6 sekarang, gajah dipertahankan ke B6, tapi Wesleso tidak berani ambil pion ini kawan, bermain dengan gajah B4. Kenapa tidak berani ambil? Nanti ada ancaman seperti ini kawan, gajah akan dikorbankan untuk ambil pion D4. Jika diterima, lajur E ini akan terbuka kawan. Sebaiknya tidak diterima dengan langkah kuda C3 untuk blokade ancaman terhadap benteng dan mengkoneksikan dua benteng. Kalau sampai diterima, maka ada benteng C8 terlebih dahulu. Sikat benteng di belakang kawan, dan nanti posisi gajah terdefleksi ada ancaman skakmat. Dan untuk mengantisipasi ancaman skakmat, ambil salah satu benteng di belakang kawan.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Oleh karena itu memilih dengan langkah gajah B4, kosongkan ruang juga bagi kuda untuk menjaga peta E4, tapi didahului Carlsen dengan kuda E4, disikat dengan gajah, diambil balik oleh benteng. Dengan tidak adanya gajah terang kawan, area peta terang di depan raja ini sekarang lemah, bisa dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Kuda D2, benteng mundur ke E6, menteri naik ke D3, persiapan mundur kawan ke peta F1 menjaga peta terang, yang dimana ada pion yang cukup mengganggu pada peta H3 di sini. Menteri hitam keluar ke F6, menteri F1, benteng turun ke E8, benteng AB1, awas persiapan discover, diperkuat dengan benteng EB8, gajah C5, tantangan ditolak, gajah A5, serang kuda, ditantang lagi kawan, ditolak, mundur ke peta C7, tidak ingin bolak-balik, bisa remis. Gajah C3 membuka tantangan pertukaran benteng, ditolak pion A5, pion F3, gajah mundur ke F5, diserang lagi dengan pion E4, ditolak kawan, pion E6, kalau diterima pertukaran pion masih ada pion F, di mana Magnus Carlsen nanti akan kehilangan menteri, dan kesempatan untuk menekan akan mulai hilang kawan. Memilih mempertahankan diri, gajah mundur ke E6, diserang lagi dengan pion E5 usir menteri, menteri ke E7, benteng A1 perkuat pionnya, pion C5 membuka tantangan agar permainan semakin terbuka, ditolak menteri F2 perkuat peta gelapnya, dan Magnus Carlsen menutup permainan kawan, pion C4, pion G4 sekarang, ada pion F6 tantang Magnus, ditolak raja bergeser ke H1, pilihan terkuat adalah menteri ini keluar ke peta H4 kawan, coba eliminasi pion ini. Tapi memilih raja bergeser ke H1 pilihan Wesley-So. Kemudian Magnus Carlsen membuka lajur F dengan pion F pukul pion E5. Pion D ambil balik pion E5. Ada gajah B6 serang menteri. Blokade dengan gajah. Magnus Carlsen bertukar gajah gelap diambil balik oleh menteri. Magnus Carlsen menantang pertukaran menteri. Diterima langsung oleh Wesley-So, diambil balik oleh benteng. Di sini ada benteng C2 dan coba lihat kawan, Magnus Carlsen mempunyai dua pion bebas di sini kawan yang cukup strategis posisinya. Pion D4 melepaskan pion C4-nya kawan, dan di sini diterima oleh Wesley-So. Kuda ambil pion C4, ada benteng C8 pin kuda. Di sini ada benteng C1 perkuat kuda, ada pion D3, benteng naik ke C3, dan di sini benteng sikat kuda mengorbankan kualitas Magnus Carlsen kawan. Dan di sini ada pion didorong, siap promosi dan ancaman skakmat. Dihadang, ada benteng C7. Dan sudah tidak bisa lagi kawan menahan serangan Magnus Carlsen, skakmat. Lagi-lagi kena skakmat Wesley-So. Oke, itulah kawan dua kemenangan dari Magnus Carlsen menghadapi Wesley-So game kedua dan game keempat. Wesley-So sebetulnya sempat membalas pada game ketiga, tapi Wesley-So tidak mampu bertahan pada game keempat ini kawan. Dan akhirnya Magnus Carlsen keluar sebagai juara seri keempat Champion Chess Tour M-Chess Rapid 2023 ini. Oke, sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen dan para fansnya. Kita tunggu saja event-event berikutnya kawan. Mungkin nanti sore saya selingi lagi beberapa game dari titel Tuesday. Kemarin sudah kita ulas permainan Magnus Carlsen. Tadi ada yang merequest permainan Dani Dubov, ataupun juga Magnus Carlsen lagi menghadapi Nakamura. Lihat saja nanti sore kita carikan game yang bagus. Dan seperti biasa, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, silahkan subscribe dan dukung channel ini dengan like video kami kawan. Atau bila perlu kalian share video kami, tak ada masalah. Oke, kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.